Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua Muslimin, subscriber channel Patek Akidah dimanapun Anda berada, dan para pemerhati yang mana pada kali ini kita diberikan ujian yang luar biasa dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran kepolisian Resort Jember yang telah menjalankan amanah-amanahnya kepada semua penyidik dan Bapak Kanit, Ibu Kanit ya, dan juga para lawyer-lawyer saya yang dipimpin oleh Pak Didi, kemudian Pak Alan, Pak Agus, dan teman-teman semuanya. Masya Allah, luar biasa. Dari adanya pemberitaan nasional yang luar biasa dahsyat, semua tidak akan pernah sia-sia dan semuanya akan ada hikmahnya insya Allah. Terutama untuk Al-Fakir, untuk saya sendiri, ini adalah pembelajaran yang mana tidak mungkin semuanya itu akan sia-sia dan semuanya tidak mungkin terjadi begitu saja kecuali Allah sudah merencanakannya. Baik, perlu kami infokan bahwasanya apa yang sudah terjadi dalam satu pekan terakhir ini, yaitu pemberitaan yang luar biasa masif. Dan kami merasa bangga terhadap kaum muslimin, kemudian kepada Anda semuanya yang masih menunggu tabayun dan juga menunggu hasil dari semua yang sudah viral, yaitu berita pencabulan, kemudian berita pelecehan seksual, kemudian banyak, bahkan ada yang memberitakan ini seperti kumparan, kemudian banyak ya, banyak. Dan ini sebagai perhatian saja, besok kalau sudah persoalan ini sudah selesai, ya supaya mereka, para media, bisa mawas diri, bisa memperbaiki diri untuk memberikan informasi-informasi yang akurat, yang objektif, dan bisa mencerahkan kepada umat dan bangsa. Mereka memberitakan 11 santriwati digilir atau Allah alam ya Allah. Ini luar biasa. Dan 11 santriwati ditambah 4 ustadzah. Maka saudara kaum muslimin, ini adalah satu pernyataan atau satu tulisan yang perlu dipertanggungjawabkan. Kapan waktunya? Kita tunggu saja waktunya. Karena persoalan ini harus dijalani secara kooperatif. Alhamdulillah, di awal-awal ketika laporan itu masuk dan begitu pesat dan cepat penanganannya, sampai seolah-olah saya merasa seperti teroris saja. Ya, serius, saya curhat kepada Anda. Seperti teroris, ya. Luar biasa dahsyat. Tapi mungkin itu saya maklum kepada jajaran Kapolres Jember, mungkin kaget ya atau bagaimana, wallahu alam. Tapi yang pasti hari ini tadi saya menyelesaikan BAP saya dan berjalan dengan baik, kemudian ditemani dengan penyidik yang ramah dan memberikan masukan-masukan yang luar biasa dan insya Allah bermanfaat. Kemudian Ibu Kanitnya yang luar biasa juga, kemudian jajaran-jajaran para penyidik semuanya, Masya Allah, di bagian perlindungan perempuan, Masya Allah, luar biasa. Saya apresiasi kepada Anda semuanya. Mari kita jalankan adanya peran kita di dalam menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Insya Allah semuanya akan terang benderang. Namun jangan keburu kita untuk menentukannya,
kecuali kita bersabar dan kita tunggu hasilnya sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian saya sangat menyayangkan kepada media-media yang keburu memberitakan seperti itu, yang mengatakan menggagahi 11 santri, kemudian plus 4 ustadzah. Wow, sampai siapa itu dari Madura yang pernah ingin melaporkan saya ke Polda dulu, yang ngancem-ngancem itu, memberikan pernyataan apa katanya, predator seks. Dan saya menyayangkan juga kepada yang sudah berdemo, tangkap, belum apa-apa sudah main tangkap. Jadi sabarlah, mari kita kooperatif. Kita, kalaupun misalkan Anda benci kepada saya, tetap kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kita hidup di negara hukum, kita harus patuh hukum agar semuanya berjalan dengan baik dan kondusif. Kemudian saya juga ingin memberikan satu statement kepada semuanya. Mari kita menjadikan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu batu loncatan kita mendapatkan barokah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka yang dengan sukacita berpesta ria dengan adanya pemberitaan semacam ini. Kita lihat ada seperti Gus Fuad Pleret, kemudian banyak dari kelompok buzzer itu yang sudah berpesta pora, Masya Allah. Saya pikir itu wajar dan maklum. Kita memberikan satu kesempatan mereka untuk bersukacita seperti itu. Masalah apa yang sudah kita dapatkan hari ini adalah satu bahan renungan kita untuk mendapatkan esok bagaimana kita menjadi lebih baik. Terakhir, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru-guru kami yang tulus memberikan supportnya kepada Ayahanda, kemudian di Situbondo, kemudian Abuya di berbagai daerah, dan kepada para ulama di Tapal Kuda, kemudian para ulama di Aliansi Ulama Madura, kemudian guru-guru kami yang tidak bisa kami sebutkan semuanya, Masya Allah. Kami memohon maaf kepada panjenengan semuanya. Bagaimanapun ini adalah satu kelalaian kami, sebagaimana kita ucapkan di dalam klarifikasi pertama. Di dalam kelalaian kami menjaga kondusivitas, dan sehingga bagaimana nama pesantren terseret dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa masif nasional, kompak memberitakan semuanya. Ketika pesantren nanti pada akhirnya dikonotasikan kepada kejelekan. Na'udzubillah. Insya Allah pesantren akan tetap jaya, dan kita pun akan mengorbankan apa saja demi jayanya pesantren, di mana corong atau sumber kejayaan Islam itu muncul dari tengah-tengah pesantren, dari tengah-tengah keilmuan, insya Allah. Saudara kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun berada, saya melihat komentar yang luar biasa dari awal, dan kami tidak memungkinkan sepertinya untuk membalasnya satu persatu. Salam hormat kami kepada keluarga, salam takzim kepada keluarga, dan terima kasih atas support dan doa Anda. Insya Allah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bersabar. Kemudian itu ada yang minta review adanya kamar rahasia katanya. Anda tahu kamar rahasia itu di mana? Yang dimaksud kamar rahasia itu
yaitu ya ini dia, di mana kita melakukan podcast ya, di mana kita melakukan podcast. Ini kamar rahasianya. Ini tempat ngeditnya ya, ngedit komputer. Jadi kalau misalkan kita mau ngedit ya, kita mau ngedit seperti ini. Nah, kita duduk di sini. Kita duduk di sini. Nah, ini kamar rahasianya. Nah, ini ada meja ketika kita evaluasi juga, dan kita di sini ada kamar mandi, ya kamar mandi, dan kita juga ada pintu utama. Ini Pondok Putra ada di sini. Sudah pada tidur sepertinya. Kemudian yang dimaksud pintu rahasia katanya ini dia. Jadi di mana ini malam soalnya ya, di mana ketika saya pada hari Rabu dan hari Sabtu saya mengajar kepada santri putri itu melalui pintu tersebut ya. Ketika kami buka pintunya langsung kita duduk di meja mengajar, dan kepentingan santri putri untuk melakukan evaluasi dan tes ya ketika kenaikan pendidikan jilid Qur'aninya dan lain sebagainya, kita bisa lewat pintu tersebut. Dan ketika santri putra kita bisa lewat di pintu depan. Itu keadaannya ya. Itu keadaannya, dan kita tunggu saja bagaimana prosesnya. Dan saya sebagai mungkin tokoh utama, bukan tokoh ya, artinya aktor utama kalau misalkan film, yang sudah memberikan atau yang sudah menjadikan suasana gaduh secara nasional, saya mengatakan mohon maaf, akan tapi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali biidznillah, dan tidak ada sesuatu apapun yang sehitam, sedahsyat, separah apapun. Semuanya akan menjadi hikmah ketika kita mau bersabar kepada Allah, kita melaksanakan prosesnya, menjalankan semuanya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menyikapi semua ini? Kita harus dengan tentu dengan strategi pula. Artinya seperti beberapa saat kemarin saya sengaja diam dan juga memang tidak begitu banyak waktu untuk mengkanter adanya opini-opini pembusukan dari para buzzer, channel-channel buzzer, yang mana mereka sudah dengan barbar menyampaikan opini-opininya, tapi kita sampai detik ini sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpesta ria, dan kita sudah mengantongi adanya celah-celah mereka sendiri. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, bahwa al-haqqu bi ghairi nizam yaghlibuhu batil binizam. Apa yang saya maksudkan adalah kebenaran yang tanpa terstruktur dengan baik, tertata dengan baik, maka bisa tetap dikalahkan dengan kebatilan yang tertata dengan baik. Sebagaimana kita lihat bagaimana santri-santri ketika diprovokasi sehingga santri dijemput oleh orang tuanya, tapi alhamdulillah dari mereka tidak mau untuk pulang karena katanya kasihan sama Buya, yaitu mereka itu anak-anak saya semuanya, mereka panggil saya sebagai ayah atau kata lain sebagai Buya, Abuya, ayah kita. Meskipun beberapa santri dengan berbagai cara yang dilakukan oleh perlindungan anak, orang tuanya ditakut-takuti, kemudian entah apapun alasannya banyak ya,
Dan ketika sampai di rumah mereka ditekan, ya. Mereka biasanya selain mungkin diiming-imingi, ya, diiming-imingi yang kita ketahui, saya ada rekamannya, saya ada semuanya intinya. Sebenarnya saya tidak ingin membocorkan di sini, tapi tidak masalah karena ini adalah satu keniscayaan informasi yang harus kita sampaikan. Apa namanya? Ada yang penekanannya, ayo kita laporkan bareng-bareng. Itu santri yang ada di rumah, ditekan habis-habisan. Nah, kalau misalkan kamu tidak mau melaporkan, maka kamu saya laporkan. Jadi kurang lebih bahasanya seperti itu. Kemudian saya merasa bangga, berterima kasih kepada para orang tua, wali santri, kepada anak-anak saya yang sampai detik ini mereka terus mendoakan saya setiap waktu, setiap saatnya, dan kami sebenarnya merasa tidak nyaman ketika mau mendatangi Polres, ketika harus pamit kepada mereka atau tidak pamit kepada mereka, dilihat mereka. Mereka sama-sama nangis, sama-sama keberatan, sama-sama khawatir. Tapi itu adalah satu keniscayaan yang tidak bisa kita bendung, dan mereka mempunyai rasa cinta dan mereka mempunyai kesempatan untuk berlatih mandiri. Kita sampaikan, andaikan saya ditahan dengan segala macam cara misalkan, maka insya Allah ini pun juga akan menjadi sarana bagi mereka untuk segera mandiri di pesantren. Karena bagaimanapun kita harus mengambil hikmah yang ada di balik semua ujian tersebut. Maka sekali lagi semua upaya dan semua strategi-strategi licik kita hadapi dengan insya Allah strategi yang lebih baik dan tertata dengan rapi. Doakan Al-Fakir, saya Muhammad Fahim Mawardi mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan hati, keteguhan iman, sehingga semuanya akan mendapatkan rahmat dan keberkahan darinya. Kepada semua anak-anakku, mohon maaf ketika kalian harus diperiksa, kemudian diangkut semuanya. Masya Allah, itu adalah kami merasa kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Kepada para subscriber mungkin kena hujat atau apapun oleh buzzer-buzzer, mohon maaf. Bagaimanapun itu adalah kesalahan Al-Fakir. Terutama pada guru-guru, sehingga semuanya konotasi-konotasi pesantren sedikit bergeser, kami mohon maaf. Insya Allah kami berjanji akan mengembalikan itu semuanya dengan berjalannya waktu, insya Allah. Baik, itu saja mungkin saudaraku informasi malam ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi, karena saya tidak bisa membuat video kecuali live seperti ini. Perangkat komputer saya sudah diambil, kemudian HP semuanya sudah tidak ada, diambil. Saya hanya mempunyai ini untuk live, untuk menyapa Anda semuanya. Doakan semuanya akan menjadi hikmah yang terbaik. Demikian, salam untuk keluarga, salam untuk saudara, salam untuk orang-orang tercinta. Barakallahu fikum wa ailatikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.